بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، واسمه أبو أيوب البربهاري، ما اسمه؟ محمد، اسمه محمد الحسن بن علي بن خلف، وكنيته أبو محمد البربهاري البغدادي رحمه الله. قال المصنف: والنفاق أن تظهر الإسلام باللسان وتخفي الكفر. Kenifakan adalah ketika engkau menampakkan keislaman dengan lisan dan menyembunyikan kekufuran. An-nifaq di dalam bahasa Arab diambil dari kata nafaqa, dan kalimat nafaqa maknanya menyembunyikan. An-nafaq wa huwa as-sarab fil ard, seperti terowongan di dalam tanah, itu dikatakan nafaqa, an-nafaq. Karena hakikatnya orang yang munafik menampakkan keislaman imma dengan lisan, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, atau mengerjakan amalan-amalan yang menjadi rukun Islam. Orang munafik juga berhaji, atau orang munafik juga salat, orang munafik juga berpuasa, tetapi ia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dikatakan juga qil summiya bihi, kenapa dikatakan munafik nafaqa, min nafaqa al-yarbu'. Al-yarbu' adalah hewan seperti tikus, bisa dilihat di Google dia, macam tikus di padang pasir, suka bersembunyi di dalam tanah. Dikatakan nafaqa al-yarbu'. Yarbu' sedang bersembunyi di dalam tanah. Nah, dia tikus padang pasir. La, bukan tikus tanah, tikus padang pasir. Wadih. Kemudian adapun ini secara bahasa, adapun maknanya secara istilah, huwa ikhtilafu sir ma'al alaniyah, perbedaan antara zahir dan batin. Perbedaan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Inilah secara istilah perbedaan yang tampak dan yang tersembunyi. Sebagaimana yang dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar di Syarah Sahih Al-Bukhari di kitab Fathul Bari, mukhalafatul batin lidh-dhahir, yang tampak menyelisihi yang tersembunyi, yang batin. Yaqulu Syekhul Islam, siapa nama Syekhul Islam? Aba Rehan? Naam, Ahmad ibni Abdul Halim ibni Abdul Salam ibni Taimiyah Abul Abbas Al-Harrani rahimahullah. Yaqulu rahimahullah: wan nifaqu yutlaqu ala an-nifaq al-akbar alladhi huwa idmar al-kufur. Nifaq itu diungkapkan untuk kemunafikan yang besar,
yang dimana seseorang menyembunyikan kekufuran. Wa 'ala nifaqil asghar, dan juga diungkapkan untuk menunjukkan kemunafikan yang kecil, alladzi huwa ikhtilaf as-sir wal 'alaniyah fil wajibat, perbedaan antara yang tampak dan yang tersembunyi pada perkara-perkara yang wajib. Wa qala aidan, Syekhul Islam juga menyebutkan, fa utliqat lafdhu an-nifaq ala ibtani al-kufr wa ibtani al-ma'siyah. Kalimat munafiq atau nifaq juga disebutkan untuk menunjukkan orang yang menyembunyikan kekufuran atau orang yang menyembunyikan kemaksiatan. Kemudian beliau menyebutkan, yakni Ibnu Taimiyah, wa lafdhun nifaqi min hadzal bab fa innahu fi syar'i izharud din wa ibtan khilafihi. Adapun lafaz munafik pada perkara ini sesungguhnya disebutkan di dalam syariat adalah menampakkan agama dan menyembunyikan kebalikannya. Wa hadzal ma'na syar'i akhassu min musamma an-nifaq fil lughah. Adapun makna syar'i ini lebih khusus dibandingkan secara makna secara bahasa. Fa innahu fil lughah a'am min izharid din thumma ibtan ma yukhalif ad-din. Karena secara bahasa itu lebih umum dibandingkan hanya menampakkan agama dan menyembunyikan apa yang menyelisihi agama. Ma an yakun kufran aw fisqan, yang dimana bisa jadi kekufuran atau kefasikan. Min babi faidah, kalau disebutkan kekufuran dan kefasikan, kekufuran itu adalah kufur akbar, kefasikan itu adalah kufur asghar. Jelas? Apabila disebutkan kekufuran dan kefasikan, kufur itu mengeluarkan dari Islam, fasik itu tidak mengeluarkan dari Islam. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار. Apabila seseorang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dusta, maka inilah kemunafikan yang besar yang dimana pelakunya diancam untuk menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Wa in azhara annahu sadiq aw mufin aw amin wa abtana al-kadhib wal ghadar wal khiyanah aw nahwa dhalik fa hadha huwa an-nifaq al-asghar alladhi yakunu sahibuhu fasiqa. Kata beliau, apabila seseorang menampakkan kejujuran, menampakkan sikap amanah, menampakkan sikap bertanggung jawab, akan tetapi ia menyembunyikan dusta, menyembunyikan khianat, menyembunyikan tidak amanah, maka inilah yang dikatakan nifaq yang kecil, yang dimana pelakunya jatuh pada kefasikan tapi tidak keluar dari Islam. Fa atlaqa an-nifaq alaihi ma fil asl bi tariq at-tawatu'. Maka dua-duanya disebutkan, yang akbar itu nifaq, yang asghar juga nifaq, karena sama-sama menyembunyikan. Wadah? Wa ala hadza fan nifaqu ismun jinsun tahtahu naw'an. Oleh karena itu nifaq itu sebuah nama yang mencakup dua perkara. Nifaqun fi aslid din, yang pertama nifaq dalam pondasi agama, yang kedua nifaq fi syara'i', nifaq dalam urusan syariat, yakni amalan. Jelas? Adapun nama-nama nifaq, ini perlu kita fahami sinonimnya, sebagaimana yang telah disebutkan Ibnu Hazmin rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara sinonim dari nifaq ad-dhalalah, kesesatan, wal irkas. Di dalam bahasa Arab disebutkan al-irkas
wa khilaf al-huda, dan kebalikan dari petunjuk. Sebagaimana ini dikumpulkan, lafaz-lafaz ini dikumpulkan di surah An-Nisa ayat 88. Allah menyebutkan fama lakum fil munafiqina fi'ataini, yakni bagaimana kalian tentang orang-orang yang munafik yang menjadi dua kelompok. Apa urusan kalian tentang orang-orang munafik yang menjadi dua kelompok? Wallahu arkasahum bima kasabu, Allah lah yang menjatuhkan mereka pada apa yang mereka lakukan. Aturiduna an tahdu man adallallah, apakah kalian ingin memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah sesatkan? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila, siapa yang Allah sesatkan tidak akan pernah kalian mendapatkan jalan untuk memberikannya hidayah. Yang dimaksud dengan hidayah di sini apa? Abang Arun. Iya, petunjuk, tapi hidayah terbagi menjadi dua. Ketika Allah mengatakan aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Masa enggak ingat lagi? Sudah berulang-ulang dibagi hidayah menjadi dua. Hidayah yang manusia tak mampu melakukannya. Abu Ayyub. Abu Rashid. Hidayatut taufiq wal ilham. Hidayatut taufiq wal ilham. Inilah yang tak mampu manusia melakukannya. Adapun hidayatul irsyad wad dilalah, hidayatul irsyad wad dilalah, petunjuk, teori, ilmu, maka ini yang wajib kita lakukan. Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahawa nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai nabi benar-benar memberikan jalan hidayah di atas jalan yang lurus. Dan di ayat yang lain Allah menafikan hidayah dari nabinya. Yang dimaksud dengan hidayah di situ apa? At-taufiq wal ilham. Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. طيب يقول ابن القيم وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون وأنهم مرضى القلوب. Yani Allah mengabarkan bahwa mereka lah para orang-orang yang bodoh, yakni para munafik, orang-orang yang bodoh, yang merusak di muka bumi, yang menipu, yang menghinakan agama, dan orang-orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Mereka lah orang-orang yang tuli, bisu, buta, dan mereka tidak akan kembali. Mereka lah yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan summun bukmun umyun, apakah buta yang hakiki, atau tuli yang hakiki, atau bisu yang hakiki? Orang yang buta yang tidak menjangkau suara maka la yukallaf, kan gitu. Yang dimaksud dengan buta adalah buta hati. Nah, yang dimaksud dengan tuli adalah tidak mau mendengar nasihat. Udah dikasih tahu kan sering kan, ini udah berapa kali ku kasih tahu, enggak mau dengar. Enggak mau mendengar. Apa maksudnya enggak mau mendengar? Apakah enggak dengarnya kita bicara? Enggak mau nurut, enggak mau tunduk. Nah, baik. Kemudian anwa' an-nifaq, jenis kemunafikan. Kemunafikan terbagi menjadi dua. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq keyakinan. Atau an-nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar. Itu apabila ditinjau dari hukumnya, akan datang pembahasannya. Kemudian yang kedua, an-nifaq al-amali,
kemunafikan secara amalan atau secara hukum kita katakan an-nifaqul asghar, nifak yang kecil. Adapun perbedaannya, yang pertama nifaq al-i'tiqadi atau nifaq al-akbar, ini mengeluarkan seseorang dari Islam dan kekal di neraka. Hukumnya sama dengan orang kafir yang asli atau yang murtad. Kemudian yang kedua, nifaq al-amali, ini tidak mengeluarkan dari Islam, akan tetapi di antara dosa-dosa besar, masuk ke dalam tahta masyiatillah. Mungkin Allah ampuni atau mungkin Allah azab sesuai dengan dosanya, waliyadzubillah. Baik. Yang pertama telah kita sebutkan an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Maka inilah yang disebutkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, Ibn al-Arabi, Al-Maliki, Ibn Katsir, Ibn Hajar, bahwa mereka membagi kemunafikan itu menjadi keyakinan dan amalan. Yaqul At-Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis arba'un man kunna fihi kana munafiqan, ada 4 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang maka dialah orang munafik. Akan datang hadisnya insyaallah. Kemudian beliau menyebutkan wa inna ma ma'na hadza 'inda ahli al-'ilm nifaqul amal. Yang dimaksud dengan munafik di situ di sisi ahli al-'ilm adalah kemunafikan yang sifatnya amalan. Wa inna ma nifaqu at-takdzib 'ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Adapun kemunafikan yang sifatnya mendustakan, dan ini terjadi di dalam hati asalnya, inilah yang ada di zaman Rasulullah, yakni orang-orang munafik yang di zaman Rasulullah. Hakadha ruya 'an al-Hasan al-Basri syai'un min hadha annahu qala an-nifaqu nifaqan. Inilah yang diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri ketika beliau mengatakan munafik itu ada 2, nifaqun amal wa nifaqu at-takdzib. Nifaq yang sifatnya perbuatan dan nifaq yang sifatnya pendustaan. Baik. Wa yaqulu Ibn al-Arabi al-Maliki an-nifaqu huwa izharul qawl bil lisan aw al fi'l bi khilaf ma fil qalb min al-qawl wal i'tiqad. Nifaq itu adalah menampakkan dengan ucapan dengan lisan, ay mengucapkan misalnya kalimat syahadah, atau menampakkan dengan perbuatan seperti ikut salat juga mereka, akan tetapi apa yang ada di dalam hati mereka berbeda dengan apa yang ada pada yang tampak pada diri mereka. Nah, kemudian Ibn Katsir menyebutkan juga an-nifaqu huwa izharul khair wa israrus syarr. Kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwa', kata beliau, dan ini bervariasi. Yang pertama i'tiqadiyun, kata beliau, yang sifatnya keyakinan, wa huwa alladhi yukhalladu sahibuhu finnar, dan inilah yang menjadikan pelakunya kekal di neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua wa amaliyun wa huwa min akbariz dzunub. Yang kedua adalah sifatnya praktek
atau amalan, dan inilah sebesar-besar dosa. Baik, kemudian dari sisi hukum akbar dan asghar. Yang tadi yang pertama dari sisi pembagian, dari sisi i'tiqad dan amalan, sekarang akbar dan asghar, besar dan kecil. Yang pertama keyakinan dan perbuatan. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Bang Arun? Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Abul Abbas. Naam. Qala rahimahullah, "Faminan nifaqi ma huwa akbar yakunu sahibuhu fid darkil asfali minan nar." Maka di antara bentuk kemunafikan yang besar yang menjadikan pelakunya di keraknya api neraka. Udah di keraknya api neraka dan kekal di dalamnya, waliyadzubillah. Kemudian beliau menyebutkan kanifaqi Abdullah ibni Ubay wa ghairihi bi an yuzhir takdzibar rasul, seperti munafiknya Abdullah ibni Ubay dan selainnya, yang dimana mereka menampakkan pendustaan kepada Rasul. Fahadha darbun, kata beliau, ini contoh. Wan nifaqul asghar, dan nifaq yang kecil, fahuwa nifaq fil a'mali wa nahwiha, kemunafikan yang sifatnya pada perbuatan, seperti ucapan atau perbuatan. Wa yaqulu aidan Ibn Taimiyah, wan nifaqu kal kufur nifaqun dunan nifaqin, kata beliau, kemunafikan itu seperti kekufuran. Sebagaimana telah kita sebutkan, kekufuran itu ada kufur duna kufrin, yakni kufur asghar. Nah, nifaq juga terbagi menjadi dua, nifaqun duna nifaqin. Dan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa kita membagi kufur itu menjadi dua, akbar wa asghar. Nifaq itu kita bagi menjadi dua, akbar wa asghar. Zulm itu kita bagi menjadi dua, zulmun akbar wa zulmun asghar. Kezaliman yang paling besar apa? Kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Inna syirka la zulmun azim. Oleh karena itu para sahabat ketika mendapatkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka lah orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan ketenangan, keamanan, dan mendapatkan hidayah. Kemudian mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma min qad zalama nafsah, siapa yang enggak menzalimi dirinya dengan dosa? Mereka memahami bahwa zulm di ayat itu mencakup seluruh kezaliman, yang kecil yang besar. Kemudian Nabi menjelaskan, ala tasma' ila qawli abdin salih ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Naam. Naam, Bang Arun, apa terbagi menjadi dua zulm? Apa yang dua itu? Baru disampaikan. Zulmun akbar wa zulmun asghar. Kezaliman besar dan kecil. Nah. Taib. Kemudian al-masail muta'alliqah bin-nifaq, definisinya secara rinci, yang dimana kemunafikan besar ini mengeluarkan dari Islam.
Sisi yang pertama, al-masail al-muta'alliqah bin nifaq al-amali alladhi la yukhrij min al-millah. Permasalahan berkaitan dengan nifaq amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang pertama, al-mas'alatul ula, definisinya. Nifaq al-asghar atau nifaq al-amali. Definisinya ikhtilafus sir ma'al alaniyah fil wajibat, perbedaan antara yang tampak dan yang tersembunyi dalam perkara-perkara yang diwajibkan. Yang dimaksud dengan al-wajibat ay al-a'mal al-wajibah, amalan-amalan yang Allah wajibkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Akan datang nanti hadisnya. Siapa yang melakukan salah satu dari amalan-amalan ini nanti, maka tidak kita katakan dia kafir, keluar dari Islam, dan tidak boleh dikatakan dia munafik secara mutlak. Misalnya nanti seseorang jatuh pada bohong, kan gitu, kita katakan engkau munafik. Nah, tapi dikatakan dia orang yang berdusta, orang yang fasik. Baik. Yaqulu al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, wa hasilul amr anna an-nifaq al-asghar kulluhu yarji'u ila ikhtilaf as-sarirati wal 'alaniyati kama qala al-Hasan. Kesimpulan dari perkara ini bahwa nifak yang kecil itu kembali kepada perbedaan antara yang ada di dalam hati dan yang tampak dari perbuatan, sebagaimana yang dikatakan Al-Hasan. Wa su'ila Hudzaifah 'anil nifaq. Ketika Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ditanya tentang an-nifaq, dan Hudzaifah di antara salah satu orang yang memegang rahasia Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengetahui banyak orang-orang yang munafik, pakarnya di bidang ini. Ketika beliau ditanya tentang nifaq, faqala radhiyallahu taala anhu, an tatakallama bil lisan wa la ta'mal bihi. Allahu akbar. Engkau berbicara dengan lisan, kau sampaikan dengan lisan, sementara engkau tidak mengamalkannya. Nah, kemudian masalah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, contoh-contoh dari nifaq amali dan bagian-bagiannya, serpihan-serpihannya, potongan-potongannya, seperti puzzle. Kalau dikumpulkan bisa jadi seseorang menjadi munafik yang akbar. Dari yang kecil ini bisa menggiring kepada munafik yang akbar. Di antaranya apabila berbicara dia berdusta. Dan apabila dia berjanji, dia senantiasa mengingkari. Dan apabila ia diberikan amanah, dia mengkhianati.
dan apabila ia bertekad untuk melakukan, ia meninggalkan. Dan apabila dia bermusuhan, maka dia berlaku fajir, melampaui batas serta zalim. Ada berapa? Pertama, apabila berbicara berdusta, apabila berjanji tidak menepati, apabila diberikan amanah tidak menepati, artinya mengkhianati. Jelas maksud dengan amanah di sini. Apa makna al-i'timan? Ini bab muamalah ma'rufah. Apa yang maksud al-amanah, Abu Jihad? Naam, seperti seseorang yang dipercayakan untuk menjaga barang. Dititipkan ini mobil, aku titipkan, aku ingin mudik misalnya. Yang wajib bagi seorang yang diberikan amanah untuk menjaga mobil adalah menjaganya. Nah, kemudian orang yang diberikan amanah ini tidak menjaganya sebagaimana mestinya. Malah dia pakai dan dia tidak kunci misalnya. Biarkan saya tengah jalan mobil orang. Kan gitu. Kemudian dicuri. Maka ini khianat, atau dia jual, yang lebih parah, atau dia jual misalnya. Nah, maka ini diantara bentuk khianat. Ini kabir min kabairiz dzunub, karena dosa-dosa ini saling berkaitan nanti. Kan sering kayak gitu terjadi ketika diamanahkan, kemudian dia mengingkari, mengkhianati, kemudian berdusta dengan mengatakan, enggak pernah kau pinjamkan mobil sama aku. Kapan kau pinjamkan mobil? Kapan kau pinjamkan hutang? Kapan kau pinjamkan uang sama aku? Enggak ada. Masalah hutang misalnya, itu amanah. Nah, maka ini kabira min kabairiz dzunub, khislatun min khisalil nifaq. Wadah, ini berbahaya. Yaqulu Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang terdapat apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia ini menjadi munafik yang pure. Wa man kanat fihi khislatan minhunna kanat fihi khislah minan nifaq hatta yada'aha. Siapa yang terdapat di dalam dirinya perkara-perkara ini, maka dia terus pada konsep kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Kemudian Nabi menyebutkan, idza tumina khan, wa idza haddatsa kadzab, wa idza ahad ghadar, wa idza khasam fajar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di riwayat yang lain, ayatul munafiq salas, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Sampai beliau menyebutkan di antara contoh kemunafikan diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari menyebutkan di kitab sahihnya bab ma yukrah min sana'is sultan wa idza kharaja qala ghairu dzalik. Bab dimakruhkan, yang dimaksudkan dengan makruh di sini diharamkan seseorang memuji pemerintah di hadapannya, kemudian ketika keluar dia berbicara tidak sesuai sebagaimana di hadapan pemerintah. Di depan pemerintah dipuji-puji, di belakang dia tusuk. Naam. Kemudian beliau menyebutkan qala unasun li Abdullah ibn Umar. Sesungguhnya manusia berkata kepada Abdullah bin Umar, inna nadkhulu ala sultanina
فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. Sesungguhnya ketika kita berada di sisi pemerintah, penguasa, maka kita mengucapkan sebuah ucapan A. Ketika kita keluar, kita ucapkan B. Mungkin di depan pemerintah, di depan penguasa, di depan sultan, di depan amir, dia puji-puji untuk maslahat duniawiyah. Kemudian ketika keluar, dia tusuk. Kemudian apa kata Abdullah ibn Umar? Qala kunna na'udduha nifaqa. Kami menganggap itu kemunafikan. Nah, ini diantara ciri khas ikhwanul mujrimin. Di antara si Hasan al-Banna, ketika Raja Mesir di saat itu Malik al-Faruq, dia puji-puji di hadapannya. Kemudian ketika diruntuhkan, sebagaimana yang dikatakan pengikutnya, wa kanat inqilab Malik al-Faruq yakni bidaur al-Hasan al-Banna. Sesungguhnya runtuhnya kerajaan Malik al-Faruq itu yang punya andil Hasan al-Banna. Di depannya dia puji-puji, di belakang dia tusuk. Sementara ahlu sunnah, yakni akidah kita hak, lurus. Kita mengatakan mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Ini akidah, bukan ada sepeser pun kita harapkan dari perkara dunia. Bukan PNS kita, bukan ASN, bukan bagian dari anggota negara, anggota bagian pemerintahan, secuil pun tidak ada kita harapkan dari perkara dunia. Karena bukan ini yang dicari. Ini akidah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di kitab-kitab para ulama. Dan bahkan kita katakan siapa yang menyelisihi ahlu sunnah dalam perkara imamah, as-sam'u wa ta'ah, maka dia khawarij, dia munafik, dia keluar dari ahlu sunnah. Kita mengatakan dia ahlul bid'ah. Bukan mengharap secuil dari perkara dunia yang ada di tangan manusia, tapi apa? Akidah, at-tamassuk bi sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sedikit orang yang memahami akidah ahlu sunnah. Baik, kemudian al-masalah ats-tsaniyah, kemudian di antara bentuk, kata beliau, bentuk kemunafikan adalah seseorang enggan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di riwayat dari Abu Hurairah, yaqulu Nabi alaihi salatu wassalam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazu mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang belum pernah berperang dan tak pernah terbesit di dalam hatinya ingin berperang di jalan Allah sesuai dengan koridor syar'i tentunya, bukan perang-perang yang batil yang diserukan oleh ahli bidah dan ahli ahwa, maka kata Nabi, sesungguhnya orang ini mati di atas cabang dari kemunafikan. Nah, adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alah ats-tsalitsah. Permasalahan yang ketiga tentang hukumnya. Tentang hukum dari apa? Berjihad, munafikan secara mutlak, kemunafikan yang sifatnya amalan atau nifaq asghar. Nah, nifaq akbar nanti insyaallah pertemuan yang akan datang. Nifaq asghar ini apa hukumnya, kan gitu. Hukum dari nifaq asghar adalah maksiat di antara kemaksiatan dan di antara dosa-dosa besar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ucapan Ibnu Katsir, beliau menyebutkan wa huwa min akbar adz-dzunub, di antara dosa besar. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Abu Ayyub Ahmad bin Abdul Halim Ibni Abdussalam. Nah, kunyahnya Abul Abbas.
Qala hal kathir minal muslimin fi zamanina. Beliau sedang menceritakan tentang keadaan kaum muslimin. Kata beliau, keadaan kebanyakan kaum muslimin di zaman kami, kata beliau, di 600 dan 700 Hijri. Au aktsaruhum, kata beliau, atau kebanyakannya, idza btulu bil mihan allati yatadha'dha' fiha ahlul iman yanqusu imanuhum katsiran wa yunafiqu aktsaruhum atau katsir minhum. Kata beliau, kalau kaum muslimin ditimpa oleh musibah, bencana, peperangan, diberikan musuh menguasai mereka, maka melemahlah imannya orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, wa yunafiq aktsaruhum, kebanyakan mereka menjadi munafik. Wa minhum man yudhhir ar-riddah idza kana al-adu ghaliban. Tuh, sebagian mereka, kata Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah pernah berperang melawan Tatar. Kata beliau, sebagian mereka itu menampakkan kemurtadan apabila musuh kafir itu menguasai kaum muslimin. Supaya apa? Supaya bareng sama musuh. Bayangkan. Ibarat datang penjajah mengakui agama mereka misalnya, supaya tidak disiksa oleh penjajah. Wa qad ra'ayna, kata beliau, sungguh kami telah melihat. Wa ra'a ghairuna, dan orang yang selain kami pun melihat. Min hadza ma fihi ibrah, dari perkara ini yang terdapat di dalamnya pelajaran. Wa idza kanatil afiyah, kalau dalam keadaan sukses, tenang, au kana al muslimun zahirin ala aduwihim, kanu muslimin, atau kaum muslimin unggul menguasai orang-orang kafir, wa hum mu'minuna bir rasul batinan wa zahira, kemudian mereka orang-orang yang kayak gitu tuh akan beriman kepada Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin. Lakin imanan la yathbutu alal mihan, kata beliau, tapi keimanan yang tidak akan konsisten ketika diuji oleh musibah dan bencana. Walihada, kata beliau, yakthuru fi haula'i tarkul fara'id wa intihak al-maharim. Oleh karena itu mereka senantiasa akan meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan dan mengerjakan apa-apa yang Allah haramkan. Wa haula minal ladzina qalu amanna, mereka lah yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mengatakan kami beriman. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum menancap di dalam hati kalian. Al-imanul mutlaqul ladzi ahluhu humul mu'minuna haqqan. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, katsiran ma ta'arrada lil mu'min syu'batun min syu'abi an-nifaq thumma yatubu Allah alaih wa qad yaridu ala qalbihi ba'du ma yujibu an-nifaq wa yadfa'uhu Allah anhu. Kebanyakan orang-orang yang beriman itu terpapar oleh partikel-partikel kemunafikan, cabang-cabang kemunafikan. Kemudian Allah memberikan hidayah untuk bertaubat. Nah, dan Allah pun menghilangkan dari dirinya kemunafikan itu. Kemudian masalah yang keempat, yang terakhir, nifaqul amali, inilah yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi, yang seharusnya juga kita merasa takut dari kemunafikan yang konsepnya seperti ini. Nifaq apa, Bang Harun? Kemunafikan apa yang para sahabat merasa takut darinya? Apakah nifaq akbar atau nifaq asghar? Asghar, yang kecil. Naam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibni Abi Mulaikah, beliau berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam.
aku menemui lebih dari 30 sahabat Rasul. Kulluhum yakhafu an-nifaq. Semuanya mereka takut kemunafikan merasup di dalam jiwa mereka, ala nafsi. Ma minhum min ahadin yaqul. Tidaklah salah seorang di antara mereka kecuali berkata, innahu ala imanin Jibril wa Mikail. Artinya tidak ada yang salah seorang mereka yang berkata sesungguhnya iman mereka seperti Jibril dan Mikail. Jelas. Tak ada salah satu dari seorang sahabat Nabi yang menganggap imannya seperti Jibril dan Mikail. Maka barang siapa yang mengatakan imannya telah sempurna, enggak mungkin goyah, bahkan menganggap dirinya sebagai penghuni surga, maka dia telah menyelisihi ijma'nya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu adalah orang yang sesat. Bayangkan lebih dari 30 sahabat Nabi. Ibnu Abi Mulaika menemui mereka dan tidak ada satupun yang dari sahabat mengatakan imanku seperti Jibril. Bahkan seluruh para sahabat mengatakan aku takut dari kemunafikan. Kemudian ada yang mengaku seperti para guru-guru sufi, masyayikh at-turuq, tarekat-tarekat. Maka ini menyelisih ijma' sahabat. Taib. Yaqul Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, "Walamma taqarrara 'inda as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum anna an-nifaqa huwa ikhtilafu as-sirr wal 'alaniyah." Ketika tertanam di sisi atau pada diri para sahabat bahwa makna kemunafikan adalah berbedanya antara apa yang ditampakkan dan apa yang disembunyikan. Dan seseorang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, kan gitu. Dari niat, dari keikhlasan, dari tujuan. Kemudian khasya ba'duhum ala nafsihi an yakuna idza taghayyara alayhi huduru qalbihi wa riqqatihi wa khushu'ihi 'inda sama'i dzikr. Yang dimana sebagian mereka itu merasa khawatir atas dirinya. Yang dimana ketika dia mendengar zikir, berubahlah keadaan hatinya. Artinya ketika mendengar zikir, mendengar nasihat, tidak ada perubahan bagi dirinya. Tidak ada yang berubah. Yani sama saja mau disampaikan ayat, enggak peduli. Tenang dengan kezaliman. Ini diantara alamatun nifaq. Ketika dinasihati enggak mau berubah, ini diantara tanda-tanda kemunafikan. Kenapa? Ketika disampaikan ayat enggak mempan. Terus apa lagi? Sementara Allah menyebutkan sekiranya Al-Quran diturunkan ke gunung, yakni hancur. Terus ada orang yang disampaikan ayat enggak mau tunduk. Naam, biruju'i ila ad-dunya wal ishtighal bil ahl wal aulad wal amwal an yakuna dhalika minhu nifaqan. Kemudian mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam khawatir ketika mendatangi majelis Nabi, mereka seolah-olah apa? Melihat surga dan neraka, bertambah keimanan mereka. Tapi ketika mereka kembali ke rumah dengan anak-anak mereka dan harta-harta mereka, mereka dipalingkan dari itu. Kok enggak ada lagi dapat perasaan ini ketika bersama anak-anak dan keluarga dan orang-orang yang ketika bekerja. Nah, kemudian apa? Ini diriwayatkan di riwayat Muslim. Sebagaimana yang datang dari Hanzalah Al-Asadi, sahabat Nabi, annahu marra bi Abi Bakar wa huwa yabki. Annahu marra bi Abi Bakr wa huwa yabki. Faqala, "Ma lak?" Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Ketika dia melewati Abu Bakar dan dia dalam keadaan menangis, Abu Bakar pun bertanya kepadanya, "Malak?" Malak itu sering digunakan oleh orang-orang Arab sampai sekarang. Artinya kenapa engkau? Apa muskilahnya? Kemudian dia mengatakan, "Aduh, Hanzalah ini udah jadi munafik, wahai Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah alaihi salatu wassalam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya ain." Ketika kita di sisi Rasulullah, maka seolah-olah surga dan neraka itu kita lihat dengan mata kepala kita. Rasulullah mengingatkan kita, "Fa idza raja'na
asafna al-azwaj atau asafna al-azwaj dhai'ah fanasina katsiran. Ketika kita kembali ke istri-istri kita, kemudian kita dilalaikan dan kita lupa akan kenikmatan surga dan takutnya dari neraka ketika di majlis Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala Abu Bakar, fa wallahi inna lakadzalik. Abu Bakar pun berkata, wallahi demi Allah, aku pun merasakan itu dan orang-orang yang selainku merasakan itu juga. Kemudian mereka pun menuju Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fantalaqna ila Rasulillah alaihi salatu wassalam. Faqala ma laka ya Hanzalah. Rasulullah pun berkata, kenapa engkau wahai Hanzalah? Qala nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah telah menjadi munafik ya Rasulullah. Wa dzakara lahu mithla ma qala li Abi Bakar, dan dia pun menceritakan kepada Rasulullah sebagaimana yang diceritakannya kepada Abu Bakar. Ya, ini ketika di majlismu kita mengingat surga dan neraka, dan ketika kita pulang bersama anak-anak dan istri udah lupa surga dan neraka itu. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau tudimuna 'ala al-hal allati tuqimuna biha min 'indi lasafahatkumul malaikatu 'ala majalisikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah." Kata Nabi apa? Kalimat ajibah. Sekiranya kalian bisa menjaga kondisi hati kalian ketika di majelis Nabi, yakni seolah-olah melihat surga dan neraka, dan sampai kalian pulang ke rumah, sampai kalian bekerja, sampai kalian disibukkan dan urusan dunia juga, kalian masih bisa mengingat sebagaimana apa yang di majelisku, maka sungguh para malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di majelis-majelis kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi ada waktunya. Makanya lah pentingnya mendatangi majelis ilmu. Kalau orang yang tak pernah, udah seharian kerja, misalnya kan gitu, ketika kerja bukan yang didengarkan kajian, bukan yang didengarkan majelis ilmu, bukan yang didengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nggak ada sama sekali. Hilanglah keimanan itu, kan itu. Maksudnya hilang di sini, nggak ingat lagi, dilupa dia. Kemudian tak mendatangi majelis ilmu, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya futur, jadi awam, bahkan waliyadzubillah bisa jadi murtad, bisa jadi udah sama orang misionaris, mungkin. Wah, makanya majelis ilmu adalah majelis iman. Mustahil seorang yang mengaku ahlu sunnah kemudian meninggalkan majelis ilmu. Tidak ada agenda dalam hidupnya mendatangi kajian. Kalau nggak ada agenda dalam hidupnya, wallahi kerugian. Kapan lagi mau dia disampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi? Kapan lagi mau didapatnya? Ketika dia bekerja bukannya didengarkannya kajian misalnya. Kan itu. Oleh karena itu, yakni para ulama hatta ketika menyupir itu senantiasa memutar apa? Tilawah Al-Quran, hadis-hadis Nabi dibacakan. Sekarang udah ada kitab dibacakan. Misalnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dibuat menjadi apa? Sautiyah, voice note, yang ini dibacakan. Jadi memang hidup kita sebenarnya bisa kita atur. Kan itu, ketika kerja kita putar kajian, kita putar tilawah. Maka dengan itu tetap apa? Tetap terhubung dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kata Ibnu Hajar, was-sahabatu alladzina adrakahum Ibnu Abi Mulaikah min ajallihim, para sahabat yang ditemui Ibnu Abi Mulaikah yang dia mengatakan seluruhnya takut akan kemunafikan, yang paling mulia di antara mereka siapa? Aisyah. Kemudian saudari Aisyah, Asma, kemudian Ummu Salamah, wal Abadilah al-arba'ah, kemudian Abu Hurairah, Uqbah ibn al-Haris. Naam, fahaula mimman sami'a minhum. Ini para sahabat yang senior, yang dimana Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 ashab min ashabi Rasulillah kulluhum yakhafuna 'ala an-nifaq wa ma minhum min ahadin yaqulu inna imani ala imani Jibril atau Mikail. Naam. Di antaranya juga Ali bin Abi Thalib, Sa'd bin Abi Waqqas,
dan selainnya, bahwa seluruh para sahabat khawatir kemunafikan jatuh pada diri mereka. Nah, ini ijma'nya para sahabat. Makanya kata para ulama, min alamati iman, di antara tanda keimanan, khauf minan nifaq, khawatir jatuh pada kemunafikan. Maka hendaknya kita curigai diri kita. Kita pikirkan, dulu munafik aku ini, kurasa ini. Kan gitu. Dengan begitu seorang akan beristighfar, akan memperbaiki. Tapi kalau ala santai ya, nggak ada. Umur thayyibah ini lenggang kayak gitu. Nggak ada apa namanya, nggak ada merasa bersalah gitu. Nggak pernah merasa bersalah, nggak pernah merasa dirinya munafik. Karena mungkin dia lihat orang-orang di sekitarnya, itu si fulan saya nggak pernah sembahyang, nggak pernah sholat. Aku masih mau lagi sholat. Maka muncullah ujub. Muncullah ujub, waliyadzubillah. Dan ujub diantara sebab terbesar kebinasaan. Nah, makanya para sahabat senantiasa merasa diri mereka munafik, yang dengan itu mereka akan senantiasa tawadhu, merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Naam, ada pertanyaan? Fadhal. Dia bertekad melakukan, dia meninggalkan. Naam, yang dimaksud dengan bertekad ingin melakukan kemudian meninggalkan apabila berkaitan dengan orang lain. Nah, berkaitan dengan hak orang lain, sama seperti apabila berjanji kemudian mengkhianati. Nah, apabila dia berjanji dia mengkhianati, maknanya itu sebenarnya sama. Wadah. Idza ahad kan artinya berjanji, wa ghadar yakni dia enggak peduli misalnya. Adapun bertekad yang sifatnya mustahab kemudian kita batalkan, maka ini bukan di antara bentuk kemunafikan. Contohnya masalah hibah, memberikan harta kepada seseorang, apa hukumnya? Mustahab. Misalnya aku hibahkan mobil ini untukmu, tapi belum dipegang sama yang ingin diberikan. Besok ya insya Allah kasih mobil. Kemudian kita berubah pikiran, boleh enggak? Dibatalkan? Nah, berjihad. Boleh? Hah? Boleh dibatalkan? Kalau sudah dikasih, maka tidak boleh batalkan. Kalau yang ingin dihibahkan telah memegang barangnya, maka tidak boleh. Itulah yang kata Nabi, seperti menjilat ludah sendiri. Tapi kalau belum, boleh. Enggak jadilah ya, berubah pikiran entah karena perkara yang lain. Nah, oke, karena sifatnya mustahab, maka meninggalkan yang mustahab bukanlah sebuah dosa, tapi itu dia dengan syarat sebelum diterimanya. Kalau dia udah menerimanya kemudian kita tarik balik, ini yang berdosa. Allahu a'lam. Ilahuna alhamdulillah.